Nah, oke, baik. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil presentasi kami. Yang dimana hasil presentasi kami yaitu bab 6 mengenai analisis aktivitas operasi. Kami beranggotakan ada 5 orang, yaitu Cindy Septiani, Ilgawati Pasyangan, dan saya sendiri Strafin Gabriel Lelan, Diana Toda, dan Mersiria pada Tuan. Nah, untuk yang pertama itu saya serahkan ke teman saya. Beban tanggungan. Beban tanggungan merupakan biaya yang telah terjadi dan akan ditangguhkan karena beban tersebut diharapkan akan dapat memberikan manfaat di masa depan. Motivasi untuk penangguhan biaya tersebut adalah untuk mengaitkan biaya dengan manfaat yang diharapkan lebih baik. Penelitian dan pengembangan. Aktivitas penelitian bertujuan untuk penemuan baru dan aktivitas pengembangan merupakan penyebaran dari penelitian. Aktivitas penelitian dan pengembangan tidak mencakup perubahan rutin atau periodik pada operasi yang sedang berlangsung, penelitian dasar, dan aktivitas pengujian. Lanjut. Kemudian, akuntansi untuk penelitian dan pengembangan. Akuntansi untuk R&D memiliki beberapa masalah. Alasan yang menyulitkan pada akuntansi R&D sebagai berikut. Yang pertama, tingginya tingkat ketidakpastian manfaat akhir yang dihasilkan dari aktivitas R&D. Yang kedua, seringkali diperlukan waktu yang cukup lama antara dimulainya aktivitas R&D dengan penentuan keberhasilannya. Yang ketiga, masalah evaluasi yang disebabkan oleh sifat tak berwujud sebagian besar aktivitas. Lanjut. Analisis penelitian dan pengembangan. List pengeluaran R&D merupakan sesuatu yang menantang. Pengeluaran tersebut seringkali jumlahnya cukup besar sehingga memerlukan adanya pengawasan dalam analisis laba tahun berjalan dan masa depan perusahaan. Kemudian, beban perangkat lunak komputer. Pengembangan perangkat lunak komputer merupakan aktivitas khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran umum untuk aktivitas R&D. Kemudian, biaya eksplorasi dan pengembangan dalam industri pertambangan. Pencairan cadangan deposit baru atas sumber yang bergerak dalam industri pertambangan. Industri ini termasuk minyak, gas, alam, logam, batu bara, dan mineral non-logam. Lanjut. Akuntansi industri pertambangan. FASB menetapkan akuntansi upaya sukses untuk perusahaan memproduksi minyak dan gas. SEC selanjutnya meminta FASB untuk mengembangkan pengungkapan tambahan termasuk pengungkapan berbasis nilai. FASB menanggapinya dengan pengungkapan tambahan yang dipersyaratkan untuk produksi minyak dan gas yang diperdagangkan ke publik sebagai berikut. Yang pertama, jumlah cadangan minyak dan gas terbukti. Yang kedua, biaya yang dikapitalisasi terkait dengan aktivitas produksi minyak dan gas. Yang ketiga, biaya yang terjadi pada aktivitas akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan. Lanjut. Kemudian, implikasi analisis terhadap industri pertambangan. Dua metode umum yang biasa digunakan dan adanya variasi pada metode ini dapat memberikan hasil yang sangat berbeda. Yang pertama, successful effort accounting. Yang kedua, successful effort accounting. Imbalan kerja tambahan. Beberapa imbalan kerja tambahan dan akuntansinya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kontrak kompensasi yang ditangguhkan. Yang kedua, hak apresiasi saham. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu opsi saham karyawan. Nah, opsi saham karyawan atau yang disebut kompensasi berbasis saham dapat dikatakan sebagai bentuk paling umum dari kompensasi insentif. Nah, ada berbagai alasan untuk
popularitas ini, yang pertama itu perusahaan berpendapat bahwa ESO ini dapat meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan kepentingan dalam bisnis sehingga dapat menyelaraskan karyawan dan insentif perusahaan. Yang kedua, ESO ini dipandang karyawan sebagai media untuk memperoleh kekayaan. Ribuan manajer, ilmuwan, akuntan, insinyur, programmer, dan sekretaris telah menjadi jutawan setelah memiliki ESO. Oleh karena itu, ESO ini timbul sebagai alat untuk menarik pekerja yang berbakat dan giat. Yang ketiga, meskipun ESO merupakan bentuk kompensasi pekerja, tetapi arus kas keluar tidak dipengaruhi secara langsung. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik opsi saham karyawan. Opsi saham merupakan peluang kontraktual yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, di mana karyawan ini dapat membeli sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan atau setelah tanggal yang telah ditentukan di masa depan. Harga pelaksanaan atau eksekusi adalah harga di mana karyawan memiliki hak untuk membeli saham. Selanjutnya, biaya ekonomi dan manfaat ESO. Manfaat ESO adalah kenaikan potensial pada nilai perusahaan yang akan timbul melalui dampak insentif terhadap perilaku karyawan. Nah, tujuan dari ESO ini yaitu untuk menyelaraskan insentif karyawan dan perusahaan dengan memberikan kesempatan pada karyawan untuk berpartisipasi dalam menciptakan kekayaan pemegang saham. Next. Selanjutnya yaitu akuntansi dan pelaporan ESO. Yang pertama itu dilusi laba per saham. Metode saham treasury menentukan tingkat dilusi berdasarkan harga pelaksanaan dan harga saham kini. Yang kedua ini beban kompensasi. Prosedur yang digunakan untuk tujuan ini, yang pertama itu nilai wajar dari pemberian ESO ditentukan pada tanggal pemberian dengan mengalihkan jumlah opsi yang diberikan dengan nilai wajar masing-masing opsi. Yang kedua, biaya pemberian opsi kemudian diamortisasi selama periode pelaksanaan yang diharapkan dari opsi dan dibebankan ke laba sebagai bagian beban kompensasi berbasis saham. Selanjutnya, analisis opsi saham karyawan. Nah, dampak dari manfaat laba akan dicatat pada laba melalui pendapatan yang lebih tinggi atau biaya yang lebih rendah akibat pekerja yang termotivasi. Oleh karena itu, wajar untuk mengaitkan biaya pemberian ESO dengan manfaat ini. Next. Selanjutnya yaitu biaya bunga. Bunga merupakan kompensasi atas penggunaan uang. Bunga ditentukan berdasarkan beberapa faktor, yang salah satu yang paling penting adalah risiko kredit atau tidak bayar atas peminat. Nah, selanjutnya itu perhitungan bunga. Beban bunga untuk suatu perusahaan merupakan tingkat nominal yang dibayar pada pendanaan utang, termasuk dalam kasus obligasi, amortisasi, diskonto, dan premi. Selanjutnya, kapitalisasi bunga. Tujuan dari kapitalisasi bunga adalah untuk yang pertama itu mengukur biaya akuisisi suatu aset secara lebih akurat, dan yang kedua, mengamortisasi biaya akuisisi terhadap pendapatan yang dihasilkan aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis bunga. Analisis harus menyadari bahwa akuntansi Analisis bunga. Analisis harus menyadari bahwa akuntansi terkini untuk bunga utang konversi masih kontroversial. Banyak yang
berpendapat bahwa mengabaikan nilai hak konversi dan menggunakan tingkat kupon sebagai pajak beban pajak penghasilan itu pemahaman dan penghasilan akan berguna bagi kesuksesan analisis laporan keuangan. Akuntansi pajak perbedaan temporer dan permanen. Secara umum, aturan pajak lebih dekat pada akuntansi yang memungkinkan lebih sedikit akrual dibandingkan yang diinginkan dalam GAP. Selain itu, aturan untuk menghitung akrual tertentu seperti penyusutan berdasarkan hukum pajak juga jika dibandingkan dengan aturan menurut GAP. Perbedaan antara laba pajak dan GAP pada dasarnya terdiri atas dua jenis, pertama temporer dan permanen. Dan temporer sesuai dengan namanya, merupakan perbedaan memiliki sifat temporer dan dapat dibalik kenyataan. Yang kedua, sementara itu perbedaan permanen merupakan perbedaan sifat permanen. Perbedaan tersebut terjadi karena pada dasarnya terdapat perbedaan antara perlakuan hukum pajak dan ASGAP. Selanjutnya, pajak tangguhan. Perbedaan temporer dapat menyebabkan laba kena pajak sangat berbeda dengan laba sebelum pajak menurut GAP. Oleh karena itu, pembebanan utang pajak aktual tahun tersebut yang dihitung menggunakan laba kena pajak. Perbedaan temporer diakui lebih awal pada pajak daripada GAP. Pendapatan yang pertama, pendapatan langganan diterima di muka. Yang kedua, pendapatan sewa diterima di muka. 3, kontrak jasa dibayar di muka. 4, royalti diterima di muka. Dan untuk beban, yang pertama, penyusutan yang dipercepat untuk pajak. Yang kedua, kapitalisasi biaya tertentu. Selanjutnya, diakui kemudian pada pajak daripada GAP pendapatan. Yang pertama, penjualan cicilan metode akrual GAP. Yang kedua, metode ekuitas akuntansi investasi. Untuk beban, yang pertama, beban atau liabilitas garansi produk. Yang kedua, imbalan pasca kerja. Dan yang ketiga, penyisihan piutang tak tertagih. Perbedaan permanen terdapat. Yang pertama, pendapatan bunga dan obligasi bekas diakui oleh hukum pajak. 2, kredit pajak. Yang ketiga, pajak atas laba yang belum diterima dari entitas asing. Yang keempat, pengurangan dividen program opsi saham karyawan atau ESOP. 5, tunjangan kesehatan yang diberikan oleh badan medis. Yang terakhir, sifat liabilitas atau aset pajak tangguhan. Pertama, liabilitas pajak tangguhan, laba GAP lebih besar dibandingkan laba kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak masa lalu relatif lebih rendah dalam persen laba GAP, sehingga pembayaran pajak di masa depan diperlukan relatif lebih tinggi dalam laba GAP. Yang kedua, aset pajak tangguhan laba GAP lebih kecil dibandingkan laba kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak masa lalu relatif lebih tinggi sehingga pembayaran pajak di masa depan diperkirakan relatif lebih rendah. Selanjutnya. Nah, oke, baik. Selanjutnya yaitu akuntansi pajak tangguhan. Nah, tujuan akuntansi pajak tangguhan adalah mengaitkan beban pajak dengan laba sebelum pajak versi GAP. Akuntansi atas pajak tangguhan menggunakan pendekatan aset dan liabilitas yang berfokus pada beban atau provisi. Nah, pajak penghasilan tidak dihitung secara langsung, tetapi dihitung sebagai selisih antara perubahan aset dan liabilitas pajak tangguhan serta utang pajak kepada otoritas pajak. Selanjutnya itu analisis pajak penghasilan. Dalam analisis
pajak penghasilan ini ada penyesuaian laporan keuangan, yang di mana aset atau liabilitas pajak tangguhan bukanlah aset atau liabilitas sebenarnya. Dengan kata lain, dua komponen tersebut tidak memberikan manfaat apapun di masa depan atau menyebabkan kewajiban apapun di masa depan terhadap perusahaan. Selanjutnya, yang kedua itu menghitung nilai sekarang. Nah, aset atau liabilitas pajak tangguhan mewakili arus kas potensial di mana depan yang timbul dari dibaliknya perbedaan temporer. Yang berikutnya itu memperkirakan laba dan arus kas masa depan. Pengungkapan pajak penghasilan berguna untuk memprediksi arus kas masa depan. Diperlukan menghitung perbedaan permanen dan juga temporer dalam memprediksi arus kas. Yang selanjutnya itu menganalisis perbedaan permanen dan temporer. Nah, perbedaan permanen merupakan penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui secara fiskal, begitupun sebaliknya. Nah, sedangkan perbedaan temporer merupakan penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi dan fiskal, namun dalam kurun waktu yang berbeda. Selanjutnya itu lampiran 6A laba per saham. Yang pertama itu perhitungan dan analisis. Nah, dalam lampiran ini menjelaskan dasar-dasar yang mengatur perhitungan dan interpretasi laba per saham. Yang dimana salah satu fitur penting dalam perhitungan laba per saham adalah pengakuan dampak potensial atas dilusi. Selanjutnya itu struktur modal sederhana. Suatu struktur modal sederhana hanya terdiri atas saham biasa dan efek senior yang tidak dapat dikonversi dan tidak termaksud efek yang berpotensi dilutif. Untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana, diwajibkan satu penyajian laba per saham dan dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, rumusnya yaitu laba per saham sama dengan laba neto dikurang dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar. Selanjutnya itu struktur modal kompleks. Suatu perusahaan dipandang memiliki struktur modal kompleks atau kompleks capital structure jika ia memiliki efek yang beredar seperti efek konversi, opsi, waran, dan perjanjian penerbitan saham lain yang sejenis. Dalam perhitungan laba per saham, dasar untuk perusahaan dengan struktur modal kompleks sama dengan struktur modal sederhana. Sedangkan laba per saham dilusian harus melaporkan angka laba per saham untuk struktur modal yang kompleks. Selanjutnya itu analisis laba per saham. Nah, akuntansi laba per saham bergantung pada penyajian pro forma yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar serta melibatkan diri dalam area analisis laporan keuangan. Faktor-faktor yang dimasukkan dalam perhitungan laba per saham cukup beragam dan membutuhkan data pemilik yang memadai, sehingga dirasa pantas untuk menempatkan tanggung jawab ini pada manajemen dan auditornya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, lampiran 6B akuntansi opsi saham karyawan. Akuntansi opsi saham karyawan. Ada dua masalah akuntansi yang berkaitan dengan opsi saham karyawan. Yang pertama itu penentu laba per saham dilusian menurut ASC dan IES 33. Dan dua, penentuan beban kompensasi berbasis saham menurut ASC dan IFRS. Dan dampak terkait pada laporan posisi keuangan. Kita akan membahas kedua masalah tersebut menggunakan ilustrasi lampiran berikut ini. Menentukan EPS dilusian. Oleh karena ESO memiliki potensi untuk mendilusi kepemilikan ekuitas pemegang saham saat ini. Dampaknya harus diperhatikan saat menentukan laba per saham dilusian. Hanya opsi in the money. Harga pelaksanaannya di bawah harga saham yang dianggap efek
diluktif yang berpotensi mendilusi kepemilikan ekuitas pemegang saham saat ini dan termasuk dalam perhitungan laba per saham dilusian. Opsi fund out of the money opsi yang tenggelam, di mana harga pelaksanaan di atas harga saham dianggap antidiluktif dan tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Untuk menentukan laba per saham dilusian, saham treasury digunakan. Ilustrasi 6b.1 memberikan satu contoh dampak ESO pada laba per saham dilusian. Berikutnya, menentukan beban kompensasi. Menentukan beban kompensasi ESO untuk satu periode merupakan proses 2 tahap. Yang pertama itu menentukan biaya ESO yang diberikan, dan yang kedua itu mengamortisasi biaya. Ini selama periode vesting dari opsi untuk menentukan beban kompensasi setiap periode. Selanjutnya, menentukan biaya ESO. Biaya ESO merupakan hasil dan nilai wajar masing-masing opsi dan jumlah opsi yang diberikan. Nilai wajar ESO ditentukan dengan menerapkan modal harga opsi biasa, modal Black-Scholes atau LETIC pada tanggal pemberian opsi. Tampilan 6.10 menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar opsi. Jumlah ops yang akan diakui kompensasinya ditentukan dengan menyesuaikan jumlah opsi yang diberikan terhadap perkiraan perputaran karyawan selama perkiraan umur opsi. Selanjutnya, mengamortisasi biaya SO. Meskipun perusahaan berharap ISO akan memotivasi karyawan untuk bekerja sesuai kepentingan pemegang saham, mereka juga menetapkan periode berlaku minimum untuk semakin menyelaraskan karyawan dengan tunjangan jangka pendek, jangka panjang perusahaan. Manfaat ISO diharapkan bertahan setidaknya sampai karyawan bebas melaksanakan opsi tersebut. Akibatnya, nilai wajar dari ESO yang diberikan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode vesting. Beban kompensasi untuk periode didasarkan pada amortisasi kumulatif dari semua ESO masa lalu dan saat ini yang belum vesting. Nah, itu tadi hasil dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan shalom.